Berita pertama dan juga berita kedua datang dari dua negara yang tengah berkonflik, di mana Rusia dan Ukraina dikabarkan tiba-tiba akur. Di tengah perang yang terjadi di antara keduanya, ternyata ada peran negara Israel di dalamnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai kepala pemerintahan Israel dan mengisyaratkan niat untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Dikutip dari AFP, Putin menyampaikan bahwa dirinya berharap pemerintahan baru ini melanjutkan garis penguatan kerjasama antara Rusia dengan Israel di semua bidang untuk kepentingan rakyat Rusia dan demi memastikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengatakan siap untuk kerjasama yang konstruktif dengan Israel untuk menjernihkan iklim di Timur Tengah dan kancah internasional secara umum. Dan tak hanya Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga memberikan selamat dan mendoakan Netanyahu agar sukses menuju kesejahteraan dan keamanan Israel melalui akun Twitternya. Zelensky juga berbicara tentang memperkuat kerjasama antara dua negara dengan Israel dan apakah ini pertanda bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan berakhir? Mari kita nantikan. Ya pemirsa, berita selanjutnya ini masih datang dari negara yang tengah berkonflik, di mana Kremlin mengatakan Rusia prihatin dengan ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan atas blokade jalan yang menghubungkan Nagorno dengan Karabakh. Kremlin menyebut negaranya akan terus berusaha menangani konflik tersebut. Koridor yang memungkinkan pasokan dari Armenia untuk mencapai 120.000 etnis Armenia yang menguasai wilayah pegunungan dilaporkan telah diawasi oleh penjaga perdamaian Rusia sejak tahun 2020. Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi penduduknya sebagian besar adalah etnis Armenia. Mereka memisahkan diri dari kendali Baku dalam perang di akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan saat Uni Soviet hancur. Pada 2020, Azerbaijan merebut kembali wilayah tersebut setelah perang kedua yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia. Para penjaga perdamaian dikerahkan sepanjang koridor Lanchin yang menjadi satu-satunya rute masuk dan keluar dari Nagorno-Karabakh. Warga sipil Azerbaijan yang mengidentifikasi diri sebagai aktivis lingkungan telah memblokade jalan tersebut sejak 12 Desember lalu. Otoritas Nagorno-Karabakh mengatakan makanan, obat-obatan dan juga bahan bakar semakin menipis di daerah kantong tersebut. Ya, dua berita terpopuler selanjutnya ini datang dari pemerintah pusat Republik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Di mana Presiden Jokowi akhirnya mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM resmi pada hari ini. Keputusan ini diambil setelah melihat data yakni kasus harian COVID dalam beberapa bulan terakhir terkendali pada level yang rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan situasi selama 10 bulan terakhir dan lewat sejumlah pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, maka hari ini pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang di Instruksi Mendagri 50 dan juga 51 tahun 2022. Dan Jokowi memastikan masyarakatnya juga bisa melakukan aktivitas seperti sebelum adanya COVID-19. Jadi Jokowi menjelaskan tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Ya, masih dari pemerintah pusat Republik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini dianggap mendesak karena memuat banyak unsur penting. Ya, lewat Menko Perekonomian Erlangga Hartanto ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa unsur di dalamnya antara lain menyangkut ketenaga kerjaan, khususnya upah minimum, di mana menjadi salah satu yang harus diubah
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat. Di samping itu, Perpu juga akan menyertakan pasal harmonisasi dengan beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD.